Haleluya, Bapak Ibu Gembala yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam kemenangan iman. Perkenalkan, nama saya Arisman Zega. Perkenalkan, nama saya Yuli Mahalasi. Perkenalkan, nama saya Denius Sublase. Perkenalkan, nama saya Daniel Tagalong. Haleluya, Bapak Ibu Gembala yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di perhentian damai. Salam kemenangan iman. Nama saya Yuli Jaya. Nama saya Yulika Jai. Nama saya Mas Salihia. Nama saya Juliana Siburya. Pada saat ini saya masih sehat, masih kuat, dan juga saya bersyukur saya masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai sekarang ini saya masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi keadaan sekarang ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena pertolongannya kepada saya. Sehingga saat ini saya masih diberi kekuatan dan saya percaya itu semua karena kasih Tuhan. Saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan kepada saya. Pada saat ini saya ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah saya, melainkan karena pertolongan Tuhan Yesus kepada saya dan kasih-Nya yang begitu besar kepada saya. Kabar yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kabar saya di tempat ini dan kabar dalam perlindungan Tuhan. Dan kabar saya puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya sehat selalu, tetap kuat, dan saya masih beraktivitas seperti biasa. Puji Tuhan, saat ini saya sehat selalu dan bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Sangat baik-baik saja dan kabar dari saya sangat luar biasa. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana dengan tema kita, iman dan doa. Kita lihat dari Matius 14, 22-30, bagaimana tindakan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada di atas perahu tanpa Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berkata, itu hantu. Tapi Tuhan Yesus langsung menjawab mereka, tenanglah, aku ini. Demikian Petrus yang sangat antusias dengan suara Tuhan, yang sangat peka dengan suara Tuhan, langsung menyahut, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Demikian Tuhan Yesus berkata kepadanya, datanglah, dan dengan segera dia turun dari perahu itu, saudara, dia langsung berjalan. Namun ketika ada tiupan angin dirasakannya, dia mulai bimbang. Ketika kebimbangan itu datang kepadanya, maka mulailah ia tenggelam. Tapi dia ingat ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Saya sangat diberkati, saudara. Saya dalam kehidupan ini sering saya mengalami hal yang sama. Ketika saya menghadapi banyak cobaan, tantangan, saya seringkali berlarut dalam kesedihan. Tapi saya ingat ada Tuhan saya yang lebih besar dari segala permasalahan saya, dari segala pencobaan hidup saya. Karena pencobaan yang saya hadapi adalah pencobaan biasa. Dan saya juga bersyukur ada firman Tuhan yang meneguhkan hati saya yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa keadaan sekarang karena COVID-19 ini, apapun yang terjadi, pasti Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu ada rencana Tuhan di balik ini semua yang jauh lebih baik. Dan juga firman Tuhan yang meneguhkan saya tentang iman yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari firman Tuhan ini, iman itu bukan hanya sekedar untuk percaya, tetapi kita itu harus berpaut, terus bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Yesus saja. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Ya, sangat diberkati dengan firman Tuhan dengan tema iman dan doa. Diambil dari Matius pasal 14 ayat 22-30. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa iman dan doa itu akan membawa mukjizat dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa iman dan doa itu bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar kepada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, bagaimana ia berseru kepada Tuhan ketika ia merasakan kebimbangan dan tenggelam di dalam air, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku, maka tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dia. Bapak Ibu Saudara, tantangan dan masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita selagi masih
kita hidup di dunia ini. Tetapi jika kita melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi pembela dalam kehidupan kita, iman harus disertai dengan hikmat, sebab kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sering jatuh dalam masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh dan tergeletak, karena Tuhan selalu menolong hidup kita, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, Firman Tuhan yang memberkati saya tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6 yang mengatakan tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Allah. Dan pada saat ini iman saya udah mulai ciut, saudara, karena melihat apa yang ada di depan saya, apa yang terjadi. Padahal iman itu artinya bukan hanya percaya, melainkan berharap, menggantungkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Jadi kalau iman saya mulai ciut, saya tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan saya diteguhkan lagi oleh firman yang mengatakan semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan, dan pencobaan yang saya alami atau kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuan kita, karena Tuhan mengetahui kadar menghadapi suatu masalah. Dan biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena tidak ada hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita, karena iman di dalam Kristus itu lebih dari segalanya. Saya sangat diberkati oleh firman yang disampaikan pada hari ini oleh hambanya, yaitu Bapak Tambun, terkhusus di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan tiada keinginan yang terwujud tanpa adanya doa. Saya menyadari banyak keinginan saya, keinginan daging maupun keinginan roh, tetapi saya tidak pernah mendoakan itu. Saya hanya mencoba berjuang tanpa adanya doa dan dukungan dari Tuhan. Setelah saya mendengar itu, saya mencoba untuk merenungkan, ternyata itu salah saya. Makanya kenapa sampai saat ini banyak keinginan saya yang belum tercapai, karena mungkin saya kurang dekat dengan Tuhan. Dan semoga dari hari ini saya bisa berubah menjadi lebih baik. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa lagi karena cukup besar juga dampak dari firman ini kepada saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya juga diberkati pada saat ini, saudaraku. Firman Tuhan yang disampaikan pemimpin kita pada hari ini, saudaraku, yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16, saudaraku, yang berkata begini, saudaraku, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar, saudaraku. Saat ini, saudaraku, mungkin banyak orang yang ketakutan, mungkin banyak yang rasa cemas, saudaraku, atau yang khawatir tentang hidupnya, saudaraku, pada saat ini. Namun saya percaya kita orang-orang yang benar, kita orang-orang yang dipilih Tuhan, pasti tidak perlu ragu dalam kehidupan kita pada saat ini, tidak perlu khawatir pada kehidupan kita pada saat ini, saudaraku, karena kita percaya ada nama Yesus yang lebih besar, ada nama Yesus yang mengangkat kita, ada nama Yesus yang memulihkan kita. Terlebih pada saat ini, saudaraku, saya percaya juga dimanapun berada saat ini, saudara-saudaraku, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan perlu kita takut, jangan perlu kita khawatir hidup kita pada saat ini, namun tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah karya Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, saudaraku. Percayakanlah hidup kita pada Tuhan, percayakanlah itu semua, saudaraku. Dan kita tahu Tuhan kita lebih besar dalam persoalan kita, apa persoalan pun yang kita hadapi pada saat ini, saudaraku. Mulai dari perekonomian, pekerjaan kita, percayakan sama Tuhan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau kita serahkan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, itu yang diberkati Tuhan. Bila kita semua juga, Tuhan, saudara-saudaraku, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, biarlah, saudaraku, mari kita mengandalkan Tuhan pada saat-saat ini, saudaraku. Mari kita buktikan iman kita saat-saat ini, saudaraku. Mungkin banyak, saudaraku, saudara kita yang merasa cemas hidupnya. Namun, saudaraku, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar seperti Bartimeus, saudaraku, di mana dia memanggil nama Tuhan. Banyak orang yang mencegahnya, saudaraku, namun tidak pernah mematahkan semangatnya, saudaraku. Namun dia semakin kencang memanggil nama Yesus. Demikian juga kita pada saat ini, saudaraku. Mari kita memanggil nama Yesus. Kalau juga tadi Petrus, saudaraku, dia jatuh ke dalam sungai, saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan dia tergeletak, saudaraku.
Mari kita juga saat ini, biarlah kita tetap kuat dalam menghadapi situasi saat ini, saudaraku. Mari kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan terlebih juga nanti telah selesai situasi ini, saudaraku. Biarlah kita tetap semangat, pemulihan boleh terjadi, kekuatan boleh terjadi bagi kita semuanya, pribadi lepas pribadi, saudara. Puji Tuhan, saya mengikuti ibadah kita pada hari ini melalui live streaming kita di Facebook. Puji Tuhan, saya diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 2-3, di mana di sana saya memiliki keinginan besar dalam Tuhan, dan bagaimana keinginan saya itu tercapai, saya doakan supaya keinginan saya itu tercapai dalam Tuhan, dan saya akan memperbaiki dan membenarkan setiap doa-doa saya. Dan saya juga diberkati dari Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam setiap doa-doa saya. Puji Tuhan, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang sebagaimana firman Tuhan mengajarkan saya bahwasannya harus memiliki iman. Walaupun di tengah masalah pada saat ini, di tengah COVID-19, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa melalui masalah yang ada pada saat ini. Dan saya juga percaya tanpa doa, saya tidak mampu menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besarlah kuasanya. Firman Tuhan ini juga mengajarkan saya bahwasannya saya harus hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, dan terus berdoa. Terima kasih kepada Bapa buat firman-Nya pada malam hari ini. Biarlah Bapa tetap dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Bapa tetap dalam kasih Tuhan. Biarlah hikmat kebajikan menjadi milik Bapa juga. Biarlah umur yang panjang menjadi milik Bapa. Dan biarlah keluarga Bapa, Ibu diberkati Tuhan Yesus. Dan kakak-kakak juga diberkati Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sehat selalu dan panjang umur, dan saya juga mendukung dalam doa. Semoga pelayanan Bapak diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu Gembala beserta juga keluarga di sana tetap dalam perlindungan Tuhan, panjang umurnya, sehat selalu, dan semakin diberkati Tuhan. Dan saya juga di sini tetap mendoakan Bapak Ibu di sana biar juga pelayanannya semakin diurapi oleh Tuhan, semakin lagi diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Bapak semakin diurapi Tuhan, semakin sehat, dan biarlah umur yang panjang menjadi milik Bapak. Berkatilah semuanya keluarga Bapak, kakak-kakak semuanya. Biarlah akan kemudian kita boleh bertemu kembali. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu dan keluarga, biarlah terus kuat, terus sehat, terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah dalam pelayanan juga semakin diberkati, pekerjaan dan usaha terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah juga dalam visi biarlah terus tercapai dan terus melakukan penerobosan yang baru. Saya juga berdoa buat keluarga Bapak Ibu Tambun, khususnya juga Bapak Tambun. Biarlah Bapak tetap dalam perlindungan Tuhan, dimanapun Bapak pergi. Biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi milik Bapak, kekuatan baru boleh menjadi milik Bapak. Saya bersyukur juga biarlah Bapak tetap mengajarkan kami dalam hal yang lebih baru lagi, dan keluarga Bapak tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak saat ini, apapun kegiatan Bapak, pasti Bapak tetap dalam perlindungan Tuhan. Keluarganya juga semuanya boleh sehat, semuanya juga dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga umat-umat Tuhan pada saat ini di Perhentian Damai, mulai dari Kang Bapak, anak-anak muda, anak sekolah minggu. Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang pemenang, kita adalah orang-orang pejuang, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak pernah dibiarkan Tuhan. Dan juga saya berdoa buat Bapak Tambun agar selalu sehat dimanapun keluarga berada, terkhusus buat Bapak agar selalu sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Rancangan kebaikan selalu menyertai Bapak. Saya mendoakan Bapak Ibu Gembala yang di sana maju terus, semangat terus dalam melayani Tuhan, diberkati Tuhan dalam pelayanan, setiap visi misinya, program-program yang akan dibentuk ke depannya, semuanya boleh baik. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.
salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.